jadi mau jadi siapa? Iya. Cinta Laura. Iya. Nah, pemirsa, kalau kita tahu ya tadi kita ngebahas tentang Dub smash, fenomena dub smash. Mungkin itu ada juga bisa dikatakan kalau yoga dia memang punya bakat juga ya terkait dengan pengen bergelut di dunia di acting. studio. Nah, bisa jadi dia mungkin cita-citanya ada jadi filmmaker atau mungkin atau filmmaker. jadi aktor gitu ya. Benar, karena kalau saya sih mungkin selalu percaya ya, bila memang kalau cita-cita itu sebuah cita-cita yang dilandasi niat, pasti nih atau nilai yang niat yang kuat, cepat atau Di lambat mana pasti ada tercapai. niat, di situ ada jalan. There is gitu a lah ya. will, when there is a will, there is a way. Biasanya gitu ya. Betul sekali. Nah, ini seperti sosok yang akan kita bahas di segmen People and Inspiration yang ini. Ini adalah William Tanuwijaya yang yang awalnya mengawali bukan karir sih sebenarnya ya. Waktu zaman kuliah sempat jadi penjaga warnet. Nah, kemudian tumbuh keinginannya untuk mendirikan sebuah perusahaan berbasis internet. Nah, berkali-kali ia ditolak oleh para pemodal, tapi William tetap teguh karena niatnya itu. Tetap teguh, dan di tahun 2019 ia berhasil mendirikan perusahaan e-commerce Tokopedia. Wah, dan ini kita lihat ya di hari-hari ini, kalau kita lihat memang William sendiri adalah seorang CEO yang sekarang mungkin dulunya dia adalah sebuah karyawan warnet. Sekarang jadi bos karyawan. Sekarang udah jadi bos, di mana karyawannya ada 360 karyawan. Wow, luar biasa sekali karena niatnya itu. Nah, seperti apa sosok William Tanuwijaya menjalankan bukan usahain warnetnya lagi ya sekarang ya, udah lebih besar lagi bisnis e-commerce. Kita lihat dalam People and Inspiration. Ia masih muda, masih 34 tahun, dan dia sangat luar biasa powerful. Dia punya daya juang yang sangat tinggi, dan dia membangun sebuah bisnis e-commerce Tokopedia hingga sampai sekarang ini. Tentunya ada banyak sekali yang bisa kita pelajari dari dia. Dan pemirsa, inilah People and Inspiration bersama William Tanuwijaya. William Tanuwijaya bukanlah anak muda biasa. Sosok pendiam ini mampu membuktikan bahwa memulai sesuatu tak harus bertabur fasilitas. Keyakinan, keteguhan hati, dan daya juang menjadi modal utama dalam mengejar mimpi. Berkali-kali kesulitan memperoleh pemodal, William akhirnya mendapat kepercayaan dari seorang teman untuk memulai bisnis berbasis internet dengan bendera Tokopedia. Dan setelah 6 tahun berjalan, William membuktikan Tokopedia siap melangkah lebih jauh dengan 300-an karyawan yang dipimpinnya. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama CEO dari Tokopedia.com, William Tanuwijaya. Apa kabar? Halo, apa kabar Mas? Baik. Oke William, jadi langsung aja nih kita ngobrol nih. Jadi Anda memulai dari waktu itu Anda kuliah di Jakarta dan akhirnya nyambi waktu itu di warnet dari jam 9 malam sampai jam 9 pagi. Dan beberapa tahun kemudian ini hasilnya, ya. Anda memimpin Tokopedia. Tentunya di sini saya melihat ada fighting spirit yang luar biasa dalam membangun mimpi. Sejak kapan Anda membangun kesadaran bahwa mimpi ini perlu diperjuangkan? Iya, jadi sebenarnya semua bermula dari kebetulan-kebetulan yang terjadi di hidup saya ya. 8 tahun lalu ada ide untuk membangun Tokopedia, dan saya tahu membangun bisnis seperti Tokopedia butuh modal. Yes. Dan saya tidak punya uang. Keluarga juga datang dari keluarga yang biasa-biasa saja, jadi tidak ada yang bisa memodali. Lantas, tapi saya terinspirasi mengapa banyak anak muda di Amerika Serikat seperti Sergey Brin dari Pix, founder dari Google, Mark Zuckerberg, founder dari Facebook, mereka bisa membangun sebuah bisnis yang begitu besar. Dan pastinya mereka juga datang dari anak muda, mahasiswa yang belum punya uang, seperti itu ya. Lantas saya membaca cerita mereka, dan ternyata mereka ini mencari pemodal. Nah, ini di tahun 2007 ketika saya punya ide Tokopedia, saya ingin mencoba juga mencari pemodal. Saya datang ke orang yang punya uang satu-satunya yang saya kenal, yaitu bos tempat saya bekerja waktu itu. Oh, itu. Di perusahaan IT juga? Perusahaan IT juga. Oke. Dan saya datang ke beliau dan saya pitching tentang ide Tokopedia. Beliau sangat baik, jadi beliau memperkenalkan saya kepada rekan-rekan dia pebisnis yang punya uang dan saya coba pitching lah ide Tokopedia.
Namun selama 2 tahun 2007, 2008, 2009 ketika memperjuangkan ide tersebut, saya belajar banyak hal sih. Saya belajar bahwa membangun bisnis di Indonesia ini sebenarnya tentang membangun kepercayaan. Rata-rata pada saat itu calon-calon investor mempertanyakan pertanyaan seperti ini. Misalnya yang pertama, William, coba kamu tunjukkan kepada kami satu orang di Indonesia yang berhasil menjadi sukses atau menjadi kaya karena bisnis teknologi. Terus apa jawabnya waktu itu? Saya tidak bisa menemukan, jadi saya juga bingung gitu ya. Terus yang kedua adalah Indonesia ini negara pasar yang sangat besar. Yeah. Kalau misalnya apa yang saya mau bangun itu bukan sebuah hal yang baru sebenarnya. Di Amerika sudah ada seperti eBay, di China sudah ada seperti Alibaba, di Jepang ada seperti Rakuten. Karena Indonesia ini negara pasar yang besar, kalau Tokopedia ternyata berhasil membuktikan bahwa model bisnis ini adalah model bisnis yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, rasa besar ini kan pasti akan datang ke Indonesia. Bagaimana kamu bisa melawan mereka? Nah, ini sulit sekali untuk dijawab waktu itu kan. Pertanyaan kedua ini biasanya mereka menggali lebih dalam tentang saya. William, kamu dari latar belakang keluarga mana? Dan saya datang dari kota kecil Pematang Siantar. Apa respon mereka waktu itu? Ya, saya tidak punya track record lah. Jadi dari keluarga ya tidak ada keluarga yang punya nama besar. Kemudian biasanya juga menanyakan kuliahnya di mana. Saya lulusan Bina Nusantara dan selama kuliah juga lebih banyak menghabiskan waktu di warnet. Ya, jadi 9 malam sampai 9 pagi ya, itu ya? Setiap hari jaga warnet 9 malam sampai 9 pagi. Dan apa bisnis yang sudah pernah kamu lakukan selama ini? Apa yang sudah pernah kamu bangun bisa sukses? Jadi di sini semuanya tentang track record. Dan saya tidak punya track record itu. Jadi saya juga belajar bahwa ya sulit untuk membangun reputasi ketika kita tidak punya reputasi. Namun di titik itu saya percaya bahwa walau masa lalu sudah tidak bisa kita ubah, masa depan itu masih bisa kita perjuangkan. Itu adalah momen lah yang mengubah hidup saya, terutama ketika saya bertemu dengan salah satu calon investor yang memberikan advice kepada saya bahwa William, kamu masih muda. Ketika kamu masih muda, carilah mimpi yang realistis, yang kamu bisa wujudkan. Saya tahu intention dari beliau adalah sangat baik. Waktu itu umur berapa kalau bisa tahu? Umur 26 sampai 28 ya saat saya gitu. Jadi kita muda kan cuma sekali. Jadi daripada memperjuangkan sesuatu yang tidak bisa direalisasikan, jangan sia-siakan waktunya. Yang realistis saja ya? Itu sangat-sangat sangat relevan. Tapi saya pikir ya di momen itu saya percaya bahwa masa lalu sudah tidak bisa diubah. Kita harus bangun masa depan kita sendiri. Jadi saat itu Anda berpikir bahwa mimpi ini harus tetap diperjuangkan. Iya, sekalipun jadi saya kita masih dalam usia muda ya. Iya, jadi saya tidak menyerah sih. Sampai akhirnya tahun 2009 dapat kepercayaan pertama. Kepercayaan pemodalan pertama, saya bisa meninggalkan semuanya, saya bisa mulai membangun Tokopedia. Kira terbentuk Tokopedia ini. Nah baik, jadi ini sudah 6 tahun ya, sudah 6 tahun berlalu dan ada banyak sekali yang Anda lakukan dan tentunya ada ups and downs juga di sini. Nah, kira-kira ada nggak momentum khusus yang akhirnya membuat Anda yakin dengan mimpi dan tujuan Anda bersama Tokopedia ini? Iya, tentu membangun Tokopedia nggak mudah. Dalam perjalanannya banyak suka dukanya. Yang memotivasi kami sebenarnya adalah dampak yang dibangun atau dampak yang dirasakan oleh masyarakat ketika mereka menggunakan Tokopedia ya. Jadi Tokopedia ini masih gratis, banyak yang mempertanyakan modelnya. Namun ketika misalnya saya bertemu dengan cleaning service yang menggunakan Tokopedia untuk mencoba membangun bisnis mereka, dan saat ini sudah bisa meninggalkan pekerjaan dia sebagai cleaning service dan bahkan mampu mempekerjakan 3 orang lainnya, mampu membangun bisnis kecil dia sendiri. Kisah-kisah seperti ini, kisah ibu rumah tangga yang awalnya iseng-iseng, namun sekarang sudah bisa membangun brandnya sendiri, membangun 40 lapangan pekerjaan, mahasiswa-mahasiswi yang memanfaatkan Tokopedia untuk membangun brand mereka. Ini saya merasakan manfaatnya dan saya percaya bahwa ya mimpi ini harus diperjuangkan. Mimpi ini sudah mulai menjadi kenyataan. Tokopedia ini tentang mimpinya Tokopedia adalah sebuah bisnis yang berkembang bersama dengan mimpi-mimpi orang lain.
jadi membawa kehidupan juga bagi orang lain ya. Iya. Oke, tidak hanya sekedar bisnis. Baik, jadi dari momen-momen ini yang membuat Anda akhirnya harus tetap berjuang. Dan Ini seluruh kita tim sudah ya, benar nih di sini. dan nih. seluruh tim. Ya. Ya, contoh terutama di awal-awal seluruh tim itu susah sekali untuk menjelaskan kepada orang tua mereka atau calon mertua mereka kerja di apa sih gitu. Tapi mereka bisa memotivasi diri mereka sendiri karena melihat dampak yang nyata yang Tokopedia bawa ke masyarakat sekitar. Wow, powerful.